Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akhlak terpuji kepada diri sendiri. Pelajaran bab 2 kelas 9. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta materi akhlak terpuji pada diri sendiri. 1. Pengertian ilmu. 2. Dalil perintah menuntut ilmu. 3. Perilaku orang yang berilmu. Dan terakhir, manfaat ilmu. Anak-anak hebat, silahkan disimak gambar tokoh-tokoh berikut ini. 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng sekaligus pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama. 2. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pembaharuan Islam dan juga pendiri Muhammadiyah. 3. Insinyur Soekarno, seorang presiden pertama, juga seorang arsitek yang sangat terkenal. Salah satu karya desain arsiteknya adalah Masjid Istiqlal. Dan yang keempat, B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, seorang insinyur yang ahli dalam bidang konstruksi pesawat. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, berilmu. Arti dan pentingnya berilmu. Kata berilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu ialah jahlun, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Misal, memiliki kemampuan tentang menggambar. Anak-anak hebat, dengan ilmu hidup di dunia menjadi mudah. Demikian pula, untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan berilmu dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sekarang tentang dalil perintah berilmu. Dalil perintah berilmu terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dalil tentang perintah berilmu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi,
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Anak-anak hebat, ada beberapa ciri-ciri orang yang berilmu. A. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah SWT. B. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. C. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. D. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. E. Jika berbicara, cenderung berdasarkan ilmu. Dan ciri terakhir, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Anak-anak hebat, dalil di atas secara tegas menyuruh kita untuk membaca atau belajar. Apakah yang harus dibaca atau dipelajari? Yang harus dipelajari ialah ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat qauliyah. Apakah ayat-ayat qauliyah itu? Qauliyah artinya perkataan, sabda atau firman. Mempelajari ayat-ayat qauliyah berarti mendalami apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Belajar tentang ayat-ayat qauliyah ini juga bermaksud untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Contoh qauliyah di dalam firman Allah surat Toha ayat 1-5. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam man khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Bukan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Selanjutnya tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan alam. Mempelajari ayat kauniyah hukumnya wajib, walaupun tidak berada di bangku sekolah. Anak-anak, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mempelajari ilmu kauniyah, antara lain ilmu geografi, ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu matematika. Dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka akan dapat memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, menurut sebuah penelitian para ahli pengetahuan, bahwa kurang lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan ayat semesta atau ilmu pengetahuan. Dan 40% membicarakan masalah hukum Islam. Sebagian ayat yang memerintahkan untuk mempelajari alam semesta, antara lain dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, yang berbunyi, Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal audi kaifa sudihat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Anak-anak, ilmu agama
yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan ibarat orang yang pincang. Sebaliknya, ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi ilmu agama seperti orang yang buta. Oleh karena itu, ilmu agama dan ilmu pengetahuan harus dimiliki secara bersamaan. Selanjutnya, perilaku orang yang berilmu. Anak-anak hebat, apabila kalian memperhatikan keadaan masyarakat, niscaya dapat diketahui perbedaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Secara garis besar, sikap orang berilmu dan mencintai ilmu antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. 2. Rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. 3. Selalu berusaha dengan maksimal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 4. Gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Dan yang nomor 5, selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Sekarang tentang manfaat ilmu. Manfaat ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat ilmu bagi diri sendiri. Dan yang kedua, manfaat ilmu bagi orang lain. Apa manfaat ilmu bagi diri sendiri? 1. Ilmunya menjadi semakin luas. 2. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hidup lebih bermanfaat dan lebih terarah. 4. Lebih mudah mencapai keabsahan dalam beribadah. 5. Dapat mempermudah usaha yang dimiliki. Dan yang nomor 6, dapat mendatangkan rezeki yang tidak terduga. Sedangkan manfaat ilmu bagi orang lain adalah sebagai berikut. Pertama, dapat mengajarkan kepada orang lain. 2. Memberi manfaat kepada orang lain. 3. Membuat orang lain menjadi lebih pintar. Dan yang terakhir, wawasan berpikirnya menjadi semakin luas. Anak-anak, cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini, dan sekarang silahkan dikerjakan soal latihan sebagai berikut. 1. Tulislah surat Al-Mujadalah ayat 11 beserta terjemahannya. 2. Jelaskan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Dan nomor 3, carilah manfaat ilmu bagi diri sendiri dan orang lain minimal 3. Demikian anak-anak, materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.